Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas untuk menurunkan hujan mana kepada mereka untuk dimakan. Ia telah menghembuskan angin timur di langit. Ia menurunkan hujan daging dan burung-burung bersayap seperti debu dan pasir laut banyaknya. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita menguduskan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Bagaimanakah Engkau dapat memperoleh air hidup itu?" Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, seringkali kita masih merasa ragu-ragu dengan apa yang akan terjadi. Akan tetapi selama hati kita tetap terarah kepadanya, kita dapat terus melangkah kaki kita untuk menampaki hari esok dengan tenang. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau selalu ada bersama kami dalam keadaan apapun kami saat ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang masih Engkau percayakan kepada kami. Dan kami boleh mempergunakan setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk lebih sungguh mengenal-Mu. Tuhan, kami tahu dan merasakan Engkau menggenggam dan menggandeng tangan kami untuk berjalan bersama-Mu. Namun kami juga menyadari apa yang terjadi lewat mata, hati, dan pikiran kami belum sepenuhnya berserah dan tertuju kepadamu. Kami masih tergoda untuk melihat hal-hal duniawi. Hati kami masih terbelenggu oleh kebodohan, dan pikiran kami masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang merusak relasi kami dengan Engkau, juga sesama kami. Terlebih kami juga seringkali merasa ragu-ragu dengan apa yang kami alami, ataupun yang akan terjadi. Kami melupakan Engkau yang tetap ada bersama kami. Ampunilah kami Tuhan, mampukan dan tolonglah kami, agar kami semakin berserah dan terarah dengan kerendahan hati kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai kuasa yang luar biasa ajaib untuk menyelamatkan dunia. Kami terus memohon Engkau mengangkat dan memusnahkan wabah COVID-19 dari muka bumi. Demikian juga bagi yang terpapar virus COVID, yang dalam masa pemulihan, juga yang sedang dalam isoman. Kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan melalui bilur-bilur-Mu. Kami memohon perlindungan dan berkat kesehatan, juga kekuatan fisik untuk para dokter, perawat, tenaga medis, dan semua orang, dan relawan yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19. Terima kasih. Kami bersyukur atas berkat Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat hingga daerah, agar dimampukan dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab serta bijak dalam mengambil segala keputusan. Demikian juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dilimpahi dengan rasa aman, damai, dan tentram. Berkati juga pemimpin bangsa kami, terkhusus Bapak Presiden beserta jajarannya, agar kiranya dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan yang akan merusak persatuan bangsa kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan pekerjaan tangan kami yang selama ini Tuhan anugerahkan pada kami. Kiranya kami terus diberkati dan mendapatkan pertolongan serta pimpinan Tuhan dalam kami mengerjakan dan menikmati. Terima kasih. Kami membawa orang tua kami dan para lanjut usia. Kiranya sukacita yang dari Tuhan Yesus boleh mereka rasakan dan nikmati meskipun dalam sakit maupun dalam kelemahan fisiknya. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, untuk keluarga, teman, sahabat, tetangga, saudara kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Kami juga berdoa yang dalam kesusahan dan kesesakan hidupnya, yang sedang bergumul dengan kerinduan mereka masing-masing, tangan kasih-Mu menolong dan memberikan kelegaan. Terima kasih. Kami berdoa untuk majelis, penatua dan pendeta bersama keluarga, badan pelayanan baik komisi, bidang, wilayah, Lydia, Yayasan Krishna Evata, direktur, para guru, KB dan SD. Oleh karena anugerah-Mu, mereka dapat melayani dan mengelolanya dengan sukacita dalam melaksanakan tugasnya. Kami berdoa untuk anak-anak yang masih belajar melalui daring ataupun virtual. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan untuk anak-anak tetap semangat belajar dan berkati juga para orang tua mereka. Demikian juga kerinduan untuk anak-anak dan para guru dapat belajar dengan tatap muka di sekolah dapat terwujud. Terima kasih. Kami bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun minggu ini, kiranya berkat kesehatan, panjang umur, sukacita, dan hikmat Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu dan berkati kami dengan kasih dan hikmat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Tuhan,
Kami juga hendak belajar tentang Engkau melalui firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapatkan dan peroleh hari ini lewat pembacaan dan renungan firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Namun kami semakin meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Dan berkati juga saudara kami Gabriel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukannya. Demikian juga kami semua siap untuk mendengar dan menyambutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berserah. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang dari surga. Melainkan Bapa-Ku yang memberikan roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah hati yang terarah pada roh. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, ada sedikit pertanyaan. Menurut Bapak, Ibu, Saudara itu, roti hidup itu seperti apa sih? Nah, mungkin ada yang, apakah roti hidup itu adalah roti yang kita beli di toko, di warung, tiba-tiba rotinya bisa bicara? Ya, itu kan nggak lucu. Kita yang awalnya mau makan mas jadi takut nanti. Nah, roti hidup itu yang dimaksudkan di sini adalah makanan untuk rohani kita. Kenapa kita harus terarah kepada roti hidup? Di dalam bacaan kita sudah disebutkan bahwa Yesus adalah roti hidup itu, dan kita harus terarah kepada Yesus. Nah, tapi sifat alami kita, baik ketika sedang terjadi masalah ataupun tidak terjadi masalah, baik sedang berkecukupan ataupun berkekurangan, kita seringkali melupakan Yesus dalam hidup kita. Seperti contoh saja seperti yang baru-baru saja terjadi, yaitu pandemi.
ketika pandemi awal-awal masuk ke Indonesia, semua orang panik dan menyetok banyak-banyak masker untuk nanti dijual kembali demi keuangan mereka, demi keduniawian mereka. Atau yang baru beberapa minggu lalu terjadi, ketika ada isu yang mengatakan bahwa susu dengan logo beruang yang disebut dengan Bear Brand itu dapat menyembuhkan corona. Tapi kenyataannya adalah kandungan yang ada di dalamnya itu tidak ada sama sekali obat untuk menyembuhkan corona. Nah, karena orang percaya dengan isu tersebut, mereka langsung berbondong-bondong membeli susu itu sebanyak-banyak mungkin, baik untuk mereka konsumsi sendiri ataupun untuk mereka jual kembali dengan harga yang tinggi. Saya pernah menemukan tuh di salah satu all shop yang saya install, ada yang menjual susu Bear Brand dengan harga yang di atas 60.000. Padahal kita beli dulu sebelum Bear Brand trending, susu Bear Brand menjadi terkenal atau viral, harganya hanya sekitar 7.000 sampai 10.000. Ketika terkenal dan menjadi sebuah kepanikan untuk masyarakat membeli itu sebanyak-banyaknya, harganya naik berkali-kali lipatnya, 6 kali lipatnya, 60.000 atau ada yang 70.000 juga. Di sini kita dapat melihat bahwa masih banyak di antara kita ataupun saudara-saudara kita yang masih mengarahkan hati kepada kekhawatiran, kepada duniawi. Padahal Yesus sudah menjanjikan di dalam bacaan kita bahwa ketika kita bekerja dan berusaha mencari apa itu yang namanya makanan yang dapat bertahan hingga kekal, hingga kehidupan selanjutnya, yaitu roti hidup, kita pasti akan selalu memiliki kekenyangan. Karena roti hidup yang dimaksud bukan adalah merek-merek seperti Bear Brand ataupun barang-barang yang ada, melainkan roti hidup itu adalah makanan santapan untuk rohani kita. Ketika rohani kita penuh, ketika rohani kita terpenuhi, kita akan dapat menjalani hari-hari kita dengan tenang. Karena kita merasa bahwa kita selalu dibimbing olehnya. Kita selalu dapat merasakan kehadirannya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa barang siapa yang mencari aku, barang siapa yang mencari kerajaan Allah, semuanya akan diturunkan kepadanya. Nah, kembali lagi ke topik roti hidup. Bagaimana cara kita dapat terarah ke sana? Jika di dalam bacaan tadi tertuliskan bahwa kita harus bekerja, kita harus percaya kepada Yesus. Sedangkan kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari kita masih meragukan kehadirannya. Percaya kepada Yesus bukanlah hal yang susah, tapi juga bukan hal yang mudah. Karena mengapa bukan hal yang susah? Karena kita sebagai orang Kristen, kita sudah meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah sang penebus. Tapi yang membuatnya menjadi susah adalah karena kita tidak pernah bisa melihat tanda-tanda yang Dia berikan. Meskipun sepele, seperti kita masih dapat hidup, malam ini kita tidur, besoknya masih dapat bangun, atau selesai kita menyaksikan siaran ini, kita masih dapat beraktivitas. Itu adalah sebuah tanda-tanda kebaikan kemurahan hati Yesus di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita terbutakan karena kita selalu dikejar dengan yang namanya uang, kekenyangan, dan kita selalu dikejar dengan keinginan duniawi. Hawa nafsu kita selalu tinggi ketika kita merasa bahwa pekerjaan kita lancar, gaji kita cair, ujung-ujungnya ada di kantor kita atau tempat kerja kita meminta kita untuk lembur. Padahal kita dapat menolaknya. Tapi kita mengambil itu, setiap hari kita lembur terus tanpa mengenal istirahat. Akhirnya kita jatuh tumbang. Nah,
akhirnya kita jatuh sakit. Nah, uang yang kita kumpulkan juga akhirnya terbuang sia-sia untuk pengobatan kita. Karena ya itu, kita dikendalikan oleh hawa nafsu, di mana kita selalu ingin memiliki uang yang lebih, memiliki sesuatu yang lebih. Seperti ketika kita makan, biasanya kita cukup makan dengan porsi 5.000, kita akhirnya mencoba membeli, karena memikir akan melakukan banyak aktivitas, kita akhirnya membeli porsi 2 kalinya itu. Dan akhirnya aktivitas yang akan kita jalani hancur berantakan. Nah, roti hidup yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah memberikan kita banyak tanda, sudah memberikan kepada kita banyak keajaiban yang dapat kita pelajari dari Alkitab, baik dari Injil maupun dari surat-surat Rasul Paulus. Tapi kita seringkali tidak mengingat bahwa Yesus sebenarnya masih hadir di sekitar kita, masih ada di dalam diri kita, masih ada di hati kita. Kita melupakan itu sehingga kita merasa kurang puas dalam menjalani hari, kita merasa kurang bersemangat. Bahkan kita merasa bahwa hari yang kita jalani adalah hari yang terburuk yang pernah ada. Karena seperti yang dipertanyakan oleh orang-orang yang menanya Yesus ini, kita juga mungkin secara tidak langsung mempertanyakan itu. Di dalam ayat yang ke-28, orang-orang menanya Yesus seperti demikian. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Padahal Yesus memberitahu bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah supaya kita percaya kepada Yesus. Nah, tidak usah kita terpikirkan lepas dari pandemi. Selama kita di pandemi ini, apakah kita tetap percaya pada Yesus atau kita justru menomorduakan Yesus? Begitu juga ketika nanti setelah kita selesai menghadapi pandemi, ketika semua aktivitas berjalan kembali normal, apakah kita akan tetap melupakan Yesus atau malah kita semakin mendekatkan diri pada Yesus karena apa yang kita butuhkan sudah tercukupkan. Sehingga ketika kita merasa kekurangan, ketika kita merasa bahwa tertimpa kesialan, kita merasa bahwa Yesus tidak hadir dan kita tidak dapat melihat tanda-tanda yang Dia berikan. Dan kita akan merasa bahwa Yesus meninggalkan kita. Roti hidup itu lepas dari tangan kita, padahal kita sendiri yang melepaskannya tanpa kita sadari dengan sikap perilaku kita. Di dalam bacaan kita hendak dikatakan, jangankan juga dari tema kita, hendak dikatakan bahwa kita harus selalu memiliki hati, kita harus memiliki kepercayaan kepada Yesus, kita harus menomorsatukan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, bukan nomor 2 atau menomorkan Dia terakhir. Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan bimbingan Yesus Kristus, kita pasti dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Jadi, pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara pada hari ini adalah, sudahkah engkau menjaga roti hidup yang diberikan kepadamu dengan baik? Atau malah engkau melepaskannya karena engkau merasa terguncangkan oleh keadaan kita sekarang ini? Saat teduh bagi kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena karena firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini, sehingga kami dapat kembali disadarkan dengan kehadiran-Mu, kehadiran anak-Mu yang tunggal di dalam keseharian kami. Tuhan, ampuni kami karena seringkali
Kami menemukan kehadiran-Mu di dalam hidup kami karena kami tergoyahkan oleh keadaan yang kami alami sekarang ini, Tuhan. Karena Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami dapat terus menapaki perjalanan hidup kami, sehingga kami dapat terus bersemangat dalam menjalani keseharian kami hingga di usia yang tua nanti, Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan yang diambil dari Mazmur 77 ayat 12 dan 13, yang demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan-Mu, Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku bersyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu, Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih sahabat kami Tuhan Yesus yang memberkati hidup kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi dan memperhatikan kami. Terima kasih roti hidup yang membuat kami kenyang. Dan saat ini kami pun diberi kesempatan untuk membagikan berkat rohani maupun jasmani melalui persembahan yang kami bawa kepadamu. Kiranya apa yang kami berikan berkenan kepadamu dan berkat sorgawi melimpahi kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Menghibur dalam duka,
marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus sahabatku,